Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Doaster dari kelas 7A Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan membahas jurnal tentang pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung oleh Nurul Isnaini dan Ratnasari, dosen Fakultas Kedokteran Program Studi Diploma 4 Kebidanan dan mahasiswa Program Studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Malahayatis. Abstrak. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Praktik usia pernikahan dini paling banyak terjadi di Afrika di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak di bawah usia 18 tahun. Sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak menikah sebelum mereka usia 18 tahun. Indonesia termasuk negara dengan presentasi pernikahan usia muda tertinggi di dunia, ranking ke-37 dan tertinggi di kedua ASEAN setelah Kamboja. Data Riskendes 2013 menunjukkan bahwa prevalensi umur pernikahan pertama antara 15 sampai 16 tahun sebanyak 41,9%. Secara nasional, rata-rata usia kawin pertama di Indonesia 19,70% per tahun. BKKB Lampung mencatat, sepanjang tahun 2015 yang lalu, sebanyak 967 masyarakat melakukan pernikahannya di bawah umur 20 tahun atau pernikahan dini. Pendahuluan. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangan masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. 2013. Pernikahan usia muda merupakan pernikahan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Itu baru sudah menikah. Praktik pernikahan dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 17 juta anak usia di bawah 18 tahun sudah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak menikah sebelum mereka usia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria 79% dan Kongo 74%, Afghanistan 54% dan Bangladesh 52%. Pembahasan. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA Budaya, yaitu 50 orang, 53,8% kategori baik, 43 orang, 46,2% kategori yang kurang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka pada tahun 2012 dengan judul Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Risiko Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan dan Persalinan di SMA 1 Sinjai Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sinjai Utara menunjukkan bahwa dari 97 siswa terdapat responden 89 atau 9
1,76% yang tahu tentang risiko pernikahan dini terhadap kehamilan, dan responden 8,24% yang tidak tahu tentang risiko pernikahan dini terhadap kehamilan. Metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, rancangan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini seluruh remaja putri yang ada di SMA Budaya berjumlah 108 orang. Dari populasi yang tersedia diambil sampel dengan menggunakan rumus Solvin. Didapatkan jumlah sampel 93 orang. Pengambilan sampel ini dengan teknik random sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018. Analisa data menggunakan analisa univariat. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi, umur remaja putri di SMA Budaya yaitu 44,2% usia 16 tahun, 26,9% usia 17 tahun, 23,7% usia 15 tahun, dan 5,4% usia 18 tahun. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA Budaya yaitu 50 orang, sekitar 53,8% kategori baik, 43 orang, sekitar 46,2% dalam kategori kurang baik. Selanjutnya, kesimpulan. Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan ini pada kesehatan reproduksi yaitu dalam kategori baik. Itulah hasil dari pemaparan. Saya ucapkan terima kasih.